Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa saja landasan dan azas pendidikan nasional? Pendidikan sebagai pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat perlu memiliki landasan pendidikan agar pendidikan berhasil mewujudkan visi, misi, dan tujuannya yang telah diwariskan secara efektif dan efisien sesuai jenis dan jenjang pendidikan baik di sekolah, pendidikan keluarga, maupun pendidikan di masyarakat. Kajian berbagai landasan-landasan pendidikan itu akan membentuk wawasan yang tepat tentang pendidikan. Dengan wawasan dan pendidikan yang tepat, serta dengan menerapkan azas-azas pendidikan yang tepat pula, maka akan dapat memberi peluang yang lebih besar dalam merancang dan menyelenggarakan program pendidikan yang tepat wawasan. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Jessica Aurelia Sianipar dari Prodi Pendidikan Biologi Kelas B, Stambuk 2021, Universitas Negeri Medan, akan membawakan tentang landasan dan azas pendidikan nasional. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, ataupun alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material dan dapat pula bersifat konseptual. Adapun fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan nasional sebagai wahana dan sarana pembangunan negara dan bangsa yang dituntut mampu mengantisipasi proyeksi kebutuhan masa depan. Nah, tuntutan tersebut sangat bergayut dengan aspek-aspek penataan pendidikan nasional yang bertumpu pada basis kehidupan masyarakat Indonesia secara komprehensif. Nah, misi utama landasan pendidikan ini tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang serta bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian yang telah saya katakan tadi, maka disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, setelah kita memahami apa pengertian dari landasan pendidikan itu, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih sebenarnya macam-macam landasan pendidikan nasional itu. So, jangan sampai ketinggalan, mari kita lihat. Baik, landasan pertama yang akan kita bahas adalah landasan agama atau landasan religius. Menurut Umar Tirta Raharja dan Lasulu tahun 2008, mereka menjelaskan bahwa landasan religius ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Seseorang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. Maka bagi seorang pendidik tidak boleh hanya menyuruh muridnya untuk menghafal segala yang berkaitan dengan agama tanpa mengaplikasikannya, karena akan sangat membosankan bagi peserta didik tersebut. Bahayanya adalah peserta didik merasa bosan dan segan pada pelajaran agama. Karena itu, pendidikan agama harus bisa menyadarkan para peserta didik akan fitrahnya sebagai manusia. Kepentingan pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, tetapi seharusnya tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan, individual, sosial, dan tingkah laku kesehariannya. Nah, ada sebuah notes nih, seperti yang kita ketahui nih ya, ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Landasan kedua adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang bersifat filsafat. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang akan lebih baik dijalankan. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada setiap peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat serta jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum, tetapi juga dalam corak pelaksanaannya. Rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif, tetapi lebih penting pencapaian afektifnya. Lebih jauh lagi, pencapaian nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin. Nah, landasan yang ketiga adalah landasan sosiologi. Landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya.
Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Mengapa dikatakan demikian? Karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Maka dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik menunjuk kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peran penting dalam proses mengubahnya. Karena itu, proses pendidikan dilakukan untuk menunjukkan siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukan. Landasan yang keempat adalah landasan hukum. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional, di samping untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani sebagai penyelenggaraan pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air. Landasan yuridis atau landasan hukum bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, namun sekaligus dijadikan untuk alat yang mengatur sehingga jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dengan landasan yuridis tersebut dapat dikenakan sanksi. Dalam praktik pendidikan, tidak sedikit ditemukan penyimpangan, bahkan dalam skala nasional dapat menimbulkan kerugian bukan hanya secara material, tapi juga spiritual. Penyelenggaraan pendidikan yang sangat komersial dan instan dapat merusak pendidikan sebagai proses pembentukan watak dan kepribadian bangsa, sehingga dalam jangka panjang menjadikan pendidikan bukan sebagai sarana rekonstruksi sosial, tetapi dekonstruksi sosial. Itulah sebabnya, di samping dasar regulasi, sangat penting juga dilandasi dengan landasan yuridis untuk sanksi. Baik, landasan yang terakhir yang kita bahas kali ini adalah landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas tentang berbagai informasi kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahap usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pengetahuan tentang psikologi diperlukan oleh dunia pendidikan karena dunia pendidikan menghadapi peserta didik yang unik yang dapat dilihat dari segi karakteristik perilaku, kepribadian, sikap, minat, motivasi, perhatian, persepsi, daya pikir, intelijensi, fantasi, dan berbagai aspek psikologis lainnya yang berbeda di antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Jika ingin proses pembelajarannya berhasil, perbedaan karakteristik psikologis yang dimiliki oleh peserta didik harus diketahui dan dipahami oleh setiap pendidik. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang pengertian landasan serta macam-macam landasan pendidikan nasional. Sekarang kita lanjut ke topik yang selanjutnya ya. Apa sih sebenarnya pengertian azas pendidikan nasional dan apa saja sih sebenarnya macam-macamnya? So, check this out! Nah, sekarang kita ke pengertian asas pendidikan nasional ya. Asas pendidikan nasional merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Di antara asas tersebut, menurut Umar Tirta Raharja tahun 2008, ada 3 azas yang diuraikan secara mendetail, yaitu azas Tuturi Handayani, azas sepanjang hayat, dan azas kemandirian dalam belajar. Ketiga azas tersebut dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Baik, asas pertama yang akan kita bahas adalah asas Tuturi Handayani. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimilikinya mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan peserta didik mencari jalan sendiri, dan bila peserta didik melakukan kesalahan, barulah si pendidik membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Dalam era kemerdekaan, gagasan tersebut serta-merta diterima sebagai salah satu azas pendidikan nasional Indonesia. Asas Tuturi Handayani ini kemudian dikembangkan oleh Sosro Kartono, seorang filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya jika di depan memberi contoh.
Ini adalah hal yang baik mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan si guru. Di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikiran para muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas. Ia menempatkan pikiran atau gagasan pendapat para muridnya dalam cakrawala yang baru yang lebih luas. Dalam posisi ini, ia membimbing dan memberi teladan. Akhirnya, dengan filosofi semacam ini, siswa dengan bantuan guru dan teman-temannya mengkonstruksi pengetahuannya sendiri di antara pengetahuan yang telah dikonstruksi oleh banyak orang termasuk oleh peserta ahli. Yang kedua, Ingmadia Mangukarsa, yang artinya di tengah membangkitkan kehendak. Ini diterapkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan ataupun tindakan sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi. Dan guru maju ke tengah-tengah atau pemikiran para muridnya. Dalam posisi ini, ia menciptakan situasi yang memungkinkan para muridnya untuk mengembangkan, memperbaiki, mempertajam, atau bahkan mungkin mengganti pengetahuan yang telah dimilikinya itu sehingga diperoleh pengetahuan baru yang lebih masuk akal, lebih jelas, dan lebih banyak manfaatnya. Guru atau pendidik menciptakan situasi agar terjadi perubahan konsepsional dalam pikiran siswa-siswanya. Yang salah diganti yang benar, yang keliru diperbaiki, yang kurang tajam dipertajam, yang kurang lengkap dilengkapi, dan yang kurang masuk akal argumentasinya diperbaiki. Yang ketiga adalah tuturi handayani, jika di belakang memberi dorongan. Asas ini memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa ada tindakan atau hukuman dari pendidik. Hal itu tidak menjadi masalah karena menurut Ki Hajar Dewantara, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidananya sendiri. Karena tidak ada pendidik sebagai pemimpin yang mendorong datangnya hukuman tersebut. Dengan demikian, setiap kesalahan yang dialami peserta didik bersifat mendidik. Maksudnya, azas tuturi handayani adalah pendidik hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang. Nah, ketiga asas tersebut sebagai semboyan dalam pendidikan merupakan satu kesatuan asas yang telah terjadi yang penting dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan juga mengandung makna mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan kehidupan lahir dan batin menjadi subur dan selamat, dan perkembangan peserta didik harus senantiasa diikuti dengan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Nah, asas pendidikan yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau long life education. Ditinjau dari segi kependidikan, perlunya merancang suatu program atau kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi vertikal. Dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Yang kedua, dimensi horizontal. Dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Untuk mencapai integritas pribadi yang utuh, sebagaimana gambaran manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia menganut asas pendidikan sepanjang hayat. Nah, asas pendidikan yang terakhir adalah asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung, yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Menurut Haris Mujiman, tahun 2009, belajar mandiri adalah kegiatan belajar yang aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Di sini, belajar mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Belajar mandiri juga dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Perwujudan asas kemandirian belajar ini akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai penutup dari pemaparan materi saya, maka izinkan saya membagikan kutipan dari Insinyur Soekarno yang mengatakan bahwa belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Saya, Jessica Aurelia Sianipar dari Prodi Pendidikan Biologi, kelas B Stambuk 2021, Universitas Negeri Medan. Terima kasih.